Hai guys, di video ini saya akan menjelaskan tentang letak relatif dari rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rata-rata. Mean atau ukuran yang sering disebut dengan istilah rata-rata ini dicari dengan perhitungan atau jumlah nilai data dibagi oleh banyaknya observasi. Mengingat gugus data yang diamati bisa diperoleh dari populasi atau dari sampel, maka dibedakan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Rata-rata populasi dilambangkan dengan mu, sedangkan rata-rata sampel dilambangkan dengan X bar. Nah, rumus rata-rata hitung adalah sebagai berikut. Yang pertama, mu sama dengan total dari X bahagi N. Dan yang kedua, X bar sama dengan total dari X bahagi N. Nah, berikut adalah nilai ujian statistik dari 9 mahasiswa. Yang pertama, Anto dengan nilai 50. Yang kedua, Bayu dengan nilai 55. Yang ketiga, Cica dengan nilai 60. Yang keempat, Denny dengan nilai 65. Yang kelima, Elan dengan nilai 70. Yang keenam, Fahri dengan nilai 75. Yang ketujuh, Gina dengan nilai 80. Dengan yang ke-8, Hana dengan nilai 85. Dan yang terakhir, yang ke-9, Indi dengan nilai 90. Dan rata-rata hitungnya adalah 70. Rata-rata hitung pada baris paling bawah pada tabel di samping adalah 70. Didapat dengan cara menjumlahkan nilai ke 9 mahasiswa, 50 tambah 55 tambah 60 tambah titik-titik tambah 90. Kemudian hasilnya dibagi dengan 9, yaitu jumlah observasi. Pemahaman makna rata-rata hitung atau selanjutnya kita sebut dengan rata-rata adalah sebagai berikut. Nilai rata-rata adalah sebuah nilai kesetimbangan yang berfungsi sebagai penyeimbang sehingga observasi-observasi yang nilainya lebih kecil dari min seimbang dengan observasi yang lebih besar dari min. Apabila nilai 50 dari data tersebut kita ganti dengan 5, maka min akan berubah menjadi 65. Gambaran kesetimbangan data menjadi sebagai berikut. Apabila dari data awal nilai 90 kita ubah menjadi katakanlah 180, maka nilai min berubah menjadi 80. Gambaran kesetimbangan juga berubah menjadi sebagai berikut. Dari ketiga gambaran di atas, kita lihat bahwa nilai rata-rata sangat tergantung pada besaran tiap-tiap data, termasuk apabila dalam data terdapat nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat kecil atau sangat besar dan jauh berbeda dari kelompok data. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang median. Median adalah nilai tengah dari nilai-nilai pengamatan setelah disusun secara teratur menurut besarnya data. Nilai ini dipengaruhi oleh letak data dalam urutannya, sehingga nilai ini sering disebut dengan rata-rata posisi. Karena nilai median berada di tengah-tengah dari suatu gugus data yang atau disusun berurutan, maka akan terdapat 50% dari jumlah data yang letaknya di bawah median dan 50% dari jumlah yang lain ada di atas median. Untuk data yang tidak dikelompokkan, median adalah nilai yang terletak pada posisi N tambah 1 bahagi 2, di mana N menunjukkan jumlah observasi keseluruhan. Dari contoh gambaran di atas, nilai median adalah sebagai berikut. Nilai median dari ketiga contoh tersebut sama, yaitu 70. Hal ini karena median semata dipengaruhi oleh posisi data.
Median membagi data sama banyaknya dari data yang telah diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apabila jumlah data genap, maka median akan jatuh di antara dua data. Maka nilai median merupakan rata-rata dari dua data tersebut. Dari 10 elemen data, maka median jatuh pada data yang terletaknya pada posisi n+1/2, yaitu pada posisi 11/2 sama dengan 5,5. Karena median ada pada data ke-5,5, berarti besarnya median merupakan rata-rata dari data ke-5 dan data ke-6. Perhitungan nilai median dengan menjumlahkan data ke-5 dan data ke-6, kemudian hasilnya dibagi 2. Dan ketiga, kita akan menjelaskan tentang modus. Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam kumpulan data. Ukuran ini biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadinya suatu peristiwa. Atau ukuran ini sebenarnya cocok digunakan untuk data berskala nominal. Pada data yang tidak dikelompokkan, modus diperoleh dengan menghitung frekuensi dari masing-masing nilai pengamatan, dan kemudian dicari nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi observasi paling banyak, atau nilai data yang paling sering muncul. Penggambaran contoh di data di atas akan kita ubah menjadi sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di layar. Gambar 1, tidak terdapat modus karena semua data mempunyai frekuensi muncul yang sama. Gambar yang kedua, modus sebesar 65 karena nilai ini yang paling sering muncul. Gambar yang ketiga, modus jatuh pada nilai 65 dan 75. Modus bisa muncul di lebih dari satu tempat, dan kita sebut min modal. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang min, median, dan modus untuk data berkelompok. Pertama, kita akan menjelaskan tentang min untuk data berkelompok. Seringkali di samping mencari nilai rata-rata hitung dari gugus data yang masih mengandung nilai-nilai observasi yang lengkap, kita kadang harus menentukan rata-rata hitung dari data yang sudah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Pada data yang sudah tidak dikelompokkan, sifat asli data sudah tidak nampak, dan sekarang yang nampak adalah sifat kelompoknya. Dengan demikian, kita tidak lagi mengetahui berapa besar nilai pengamatan sebenarnya, sehingga kita tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah total nilai-nilai pengamatan yang ada di dalam suatu kelas. Nah, untuk mengatasinya, diberlakukanlah anggapan bahwa besar harga tengah masing-masing interval diperkirakan sama dengan titik tengah interval yang bersangkutan. Anggapan ini didasarkan atas adanya kemungkinan bahwa nilai yang terletak dalam suatu interval sebagian lebih kecil dan sebagian lagi lebih besar daripada nilai tengahnya. Pencarian rata-rata hitung untuk data yang dikelompokkan adalah X bar sama dengan total dari F kali M bahagi N, di mana FI titik MI adalah nilai tengah dikalikan frekuensi observasi kelas ke I. N adalah jumlah observasi. K sama dengan banyaknya kelas. Dari rumus di atas berarti bahwa nilai rata-rata dicari dengan 1. Mengalikan nilai tengah kelas dengan frekuensi observasi untuk semua kelas. Yang kedua, menjumlahkan hasil pada langkah pertama. Yang ketiga, membagi dengan jumlah observasi atau N. Yang kedua adalah median untuk data berkelompok. Untuk mencari median dari data yang telah dikelompokkan, ada dua langkah yang harus dilakukan. Pertama kali ditentukan pada kelas mana letak median berada.
dengan rumus posisi median sama dengan pada data ke N tambah 1 bagi 2. Yang kedua, menghitung besar nilai median dengan rumus median sama dengan TB tambah N bagi 2 kurang CFB per FM kali I, di mana TB sama dengan tepi bawah dari kelas yang mengandung median. N adalah banyaknya observasi. CFB adalah frekuensi kumulatif dari kelas di bawahnya. FM adalah frekuensi dari kelas yang mengandung median. I adalah interval kelas. Yang ketiga adalah modus untuk data berkelompok. Langkah mencari modus dari data yang telah dikelompokkan hampir sama seperti mencari median, yaitu pertama, tentukan pada kelas mana letak modus berada, dengan anggapan bahwa modus berada pada kelas dengan frekuensi observasi paling banyak. Yang kedua, menghitung besar modus dengan rumus modus sama dengan TB tambah D1 per D2 kali I D1 plus, di mana TB adalah tepi bawah dari kelas yang mengandung modus, D1 adalah selisih frekuensi observasi antara kelas yang mengandung modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi observasi antara kelas yang mengandung modus dengan kelas sesudahnya. I adalah interval kelas. Contoh menghitung min, median, dan modus dari data berkelompok. Tabel distribusi frekuensi selengkapnya dengan tambahan satu kolom, yaitu kolom FI titik MI adalah sebagai berikut. Batas kelas 15 sampai 20. Tapi kelasnya 14,5 sampai 20,5. M-nya 17,5, F 6, CF 6. FI titik MI 105,0. Batas kelas 21 sampai 26, tapi kelasnya 20,5 sampai 26,5. M 23,5, F 14, CF 20, FI titik MI 329,0. Batas kelas 27 sampai 32, tapi kelas 26,5 sampai 32,5. M-nya 29,5, F-nya 24, CF 44. FI titik MI 708,0. Batas kelas 33 sampai 38, tapi kelasnya 32,5 sampai 38,5. M-nya 35,5, F-nya 25, CF 69, FI titik MI 887,5. Batas kelas 39 sampai 44, tapi kelasnya 38,5 sampai 44,5. M-nya 41, F-nya 10, CF 79, FI titik MI 415,0. Batas kelas 45 sampai 50, tapi kelasnya 44,5 sampai 50,5. M 47,5, F 7, CF 86, FI titik MI 332,5. Batas kelas 51 sampai 56, tapi kelasnya 50,5 sampai 56,5. M 53,5, F 4, CF 90, FI titik MI 214,0. Jumlah F 90, jumlah FI titik MI 2991,0. Yang pertama kita akan mencari min dengan rumus X bar sama dengan total dari F kali M bagi N.
Dari tabel di samping diketahui bahwa total FI.MI sama dengan 2991,0. N sama dengan 90. Jadi X bar sama dengan 2991 bahagi 90 sama dengan 33,2. Yang kedua, kita akan mencari mediannya. Ada dua langkah untuk mencari median. Langkah pertama adalah mencari posisi median. Median berada pada data ke N tambah 1 bagi 2 sama dengan 90 tambah 1 bagi 2 sama dengan 45,5. Dari kolom CF pada kelas 1 baru terdapat 6 elemen data. Sampai pada kelas kedua ada sejumlah 20 elemen data. Sampai pada kelas ketiga ada sejumlah 44 elemen data. Sampai pada kelas keempat ada sejumlah 69 elemen data. Berarti data ke-45,5 ada pada kelas keempat. Pendapatannya antara 33 sampai 38. Dan langkah yang kedua adalah menghitung besarnya median. Dengan rumus median sama dengan TB tambah N bahagi 2 kurang CFB per FM kali I. Dari tabel di atas diketahui TB adalah tepi bawah kelas keempat sama dengan 32,5. N bahagi 2 sama dengan 90 bahagi 2 sama dengan 45. CFB sama dengan CF dari kelas ketiga sama dengan 44. FM frekuensi kelas keempat sama dengan 25. I sama dengan 6. Maka median sama dengan 32,5 tambah 90 bahagi 2 kurang 44 per 25 kali 6 sama dengan 32,5 tambah 0,36 sama dengan 32,86. Yang ketiga, kita akan mencari modusnya. Langkah pertama adalah mencari posisi modus. Digunakan anggapan bahwa modus berada pada kelas dengan frekuensi paling banyak, yaitu pada kelas keempat atau kelas pendapatan 33 sampai 38. Langkah kedua mencari besarnya modus. Dengan rumus modus sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali I. Diketahui bahwa TB sama dengan 32,5, D1 sama dengan 25 kurang 24 sama dengan 1. D2 sama dengan 25 kurang 10 sama dengan 15. I sama dengan 6. Maka modus sama dengan 32,5 tambah 1 per 1 tambah 15 kali 6 sama dengan 32,5 tambah 0,375 sama dengan 32,875. Itulah materi tentang letak relatif dari rata-rata, median, dan modus. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.